Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najib Kaswaini. Dan saya Zulfaidah. Kami berdua adalah guru di SLB Pelangi Lombok Care. Lombok Care adalah yayasan yang bergerak di bidang rehabilitasi dan edukasi untuk anak berkebutuhan khusus. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang pendekatan multisensori melalui cerita atau dongeng. Itu disebut multisensori storytelling untuk anak tunagrahita. Bercerita adalah cara yang dilakukan untuk menyampaikan suatu cerita kepada para penyimak baik dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, maupun suara. Sedangkan untuk multisensori, yaitu stimulasi atau rangsangan yang datang dari dalam maupun luar tubuh, yang melibatkan seluruh panca indera seperti indera perasa, pendengaran, penglihatan, penciuman, ataupun peraba. Pentingnya pendekatan multisensori dalam pembelajaran, karena pada dasarnya anak akan belajar dengan baik ketika anak menggunakan indera seperti indera penglihatan, pendengaran, dan penciuman, dan dibantu dengan media yang bersifat konkret atau nyata seperti memberikan anak gambar, kemudian mendengarkan suara-suara seperti suara burung, suara binatang, dan lain-lain. Kemudian untuk penciumannya, anak diberikan media seperti aroma bunga atau wangi-wangian. Pendekatan multisensori dalam pembelajaran harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, suasana kelas yang menyenangkan seperti ruang kelas yang kondusif, nyaman, dan tenang. Kemudian yang kedua, anak harus menjadi prioritas karena individual dari masing-masing anak berbeda-beda. Selanjutnya, yang ketiga, pelaksanaan harus kontinuitas, terus-menerus, dan berulang-ulang. Kemudian juga harus terjadwal supaya anak bisa terbiasa. Kemudian yang terakhir, jika anak sudah menguasai materi yang diajarkan, anak dapat melanjutkan ke materi berikutnya. Demikian penjelasan saya tentang pendekatan multisensori melalui cerita atau dongeng untuk anak tunagrahita. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak cara atau penerapan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Iza. Oke, kali ini saya akan memberikan contoh penerapan multisensori storytelling yang bisa dilakukan orang tua di rumah. Jadi ketika kita bercerita, kita harus kreatif. Maksudnya di sini kita harus dapat menghadirkan cerita yang dapat membuat anak tertarik dan anak merasakan bahwa dirinya ada di dalam cerita tersebut. Selain itu, kita juga harus menghadirkan benda konkret. Itu untuk menstimulasi panca indera anak. Misalkan dalam cerita ini, cerita Alex dan Bunga. Jadi hal-hal yang kita perlukan di dalam cerita ini adalah yang pertama, kita membutuhkan air, kemudian bunga, kemudian handuk, dan aroma terapi. Atau bisa kita dapatkan dari aroma bunga itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah suara burung. Dan itu bisa kita rekam dari HP atau bisa kita dapatkan dari suara burung yang asli. Kita masuk ke dalam cerita. Alex berjalan di luar. Matahari bersinar dan burung bersiul. Jadi dalam teks cerita ini yang mengatakan
yang bersiul. Jadi di sini kita akan menghadirkan suara burung sebagai contoh konkret dalam cerita. Ya, jadi suara burung itu untuk menstimulasi indera pendengaran anak. Kita masuk ke cerita selanjutnya. Jadi di sini cerita selanjutnya, ibu juga ada di kebun. Dia menanam bunga. Alex berdiri di taman dengan bertelanjang kaki. Dalam penggalan cerita kali ini, panca indera yang ingin kita stimulasi adalah indera peraba atau taktir. Di sini ada yang mengatakan Alex berdiri di taman dengan bertelanjang kaki. Jadi kita harus bisa menghadirkan benda yang konkret. Kalau misalkan tidak ada rumput, orang tua bisa menggunakan handuk yang bisa menstimulasi indera peraba anak. Dalam penggalan cerita berikutnya, Alex ingin membantu ibunya dengan bunga-bunga. Bunganya sangat harum. Jadi di sini benda konkret yang kita hadirkan bisa berupa bunga yang ada aromanya, yang punya aroma yang bisa dihirup oleh anak. Ini melatih stimulasi penciuman. Atau orang tua juga bisa menggunakan aromaterapi. Dan setelah menyampaikan cerita, bisa juga di tengah cerita kita usahakan untuk memberi feedback pada anak. Misalkan membuat pertanyaan. Seperti dalam contoh ini, siapa yang bisa memberitahu saya ada berapa bunga? Dan dari sini anak akan mencoba untuk berhitung. Jadi di sini yang kita stimulasi adalah akademik anak. Contoh pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa memberitahu saya warna bunga yang dimiliki? Ini bisa menstimulasi indera penglihatan anak dengan mengenali warna. Di penggalan cerita berikutnya, Alex memberi tanaman air karena mereka haus. Air memercik di wajahnya. Benda konkret yang kita hadirkan di dalam penggalan cerita ini adalah air. Coba semprotkan air ke wajah anak. Jadi anak akan merasakan bagaimana dinginnya air itu untuk indera perabanya. Dan anak juga akan melihat bahwa air itu benar-benar nyata, itu untuk indera penglihatan. Penggalan cerita yang terakhir yaitu air memercik di kepala Alex. Dingin. Dia mengeringkan wajahnya dengan handuk dan kembali ke dalam. Benda konkret yang kita hadirkan di penggalan cerita ini adalah handuk. Jadi handuk ini digunakan untuk membersihkan wajahnya yang basah. Jadi sensori yang kita inginkan adalah anak mengetahui fungsi handuk dan bisa menstimulasi indera perabanya untuk merasakan bagaimana permukaan handuk itu. Jadi kesimpulan untuk kegiatan ini adalah kita melatih sensori anak. Bisa berupa sensori penglihatan, pendengaran, dan peraba. Dan juga kita bisa melatih motorik halus anak. Selain itu, kita juga melatih mereka untuk mengenali warna, mengenali benda, dan mengetahui fungsi dari benda tersebut. Nah, yang tadi itu untuk melatih anak. Dan pelatihan yang selanjutnya untuk melatih orang tua menjadi orang tua yang kreatif, menghadirkan suatu cerita untuk anaknya. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat untuk orang tua di rumah. Jangan lupa like, Share, and subscribe channel ini. Salam semangat!